Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang bernama Sasulimo, yang membalas dendam atas kematian ayahnya kepada para gangster organisasi kriminal. Cerita dimulai saat ketiga pimpinan organisasi kriminal pengelola sebuah hiburan klub malam Gold Entertainment, salah satu dari pimpinan tersebut yang bernama Xiao Changseng, ia mengusulkan untuk mengedarkan narkoba yang diproduksinya sendiri ke dalam klub malam tersebut, namun salah seorang pimpinan bernama Hong Xi, ia menolak usulan tersebut. Kemudian Xiao Wan dan Yuan Liang menyuruh anak buahnya untuk membunuh Hong Xi. Sementara Limo yang sedang berjalan menuju arah pulang, tiba-tiba saja dua orang preman pembunuh bayaran menyerang untuk menghabisinya. Mo pun berhasil menyelamatkan diri dari dua orang preman tersebut setelah ia jatuh ke dalam sungai Mekong, dan para preman yang menyangka Mo sudah tewas kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di depan rumah, Mo melihat ayahnya yang sedang dieksekusi oleh dua orang yang tidak ia kenali, kemudian dua orang tersebut membunuh ayah Mo. Saat Mo akan menyelamatkan ayahnya, Mo disekap oleh pamannya Yuan Liang untuk menjauhi tempat itu, kemudian ia membawa Mo ke rumahnya. Yuan Liang yang juga seorang anggota asosiasi geng kriminal, kemudian ia membesarkan dan mengajari Mo seni bela diri selama 4 tahun untuk menjadi pembunuh wanita terkuat. Kemudian Mo memburu gerakan perdagangan narkoba untuk membunuh Chang Seng yang memerintahkan pembunuhan terhadap ayahnya sebagai balas dendam. 3 tahun kemudian Mo pun kembali bertemu dengan salah satu preman yang dulu akan membunuhnya di jembatan sungai Mekong yang dijuluki si Monster. Kemudian mereka bertarung dengan menggunakan senjatanya masing-masing. Kemudian dua orang polisi tiba setelah Mo membunuh si Monster. Mo pun berhasil melarikan diri dari dua orang polisi tersebut ke dalam hutan. Namun luka bekas sabetan pedang si Monster yang mengenai paha kirinya membuat Mo tak sadarkan diri karena pedang tersebut mengandung racun. Namun luka bekas sabetan pedang si Monster yang mengenai paha kirinya membuat Mo tak sadarkan diri karena pedang tersebut mengandung racun, dan Mo pun pingsan di dalam hutan tersebut. Setelah Mo sadar dari komanya, ia melihat seorang pemuda yang sedang mengajar anak-anak di tempat itu. Pemuda tersebut adalah yang membawa dan merawat Mo waktu Mo pingsan di dalam hutan bernama Yan Wen. Ia mengaku sebagai dokter serta mengajar anak-anak di tempat tersebut. Setelah sembuh dari lukanya, kemudian Mo kembali ke rumah Yuan Liang dan mendapatkan tugas untuk melacak tempat pembuatan narkoba milik Xiao Sanseng. Saat anak buah Yuan Liang sedang melakukan transaksi narkoba dengan anak buah Xiao Sanseng yang sedang melakukan pengintaian di tempat itu, Mo melihat wanita yang telah membunuh ayahnya 3 tahun yang lalu bernama Red Snake, kemudian mau membuntuti mobil wanita tersebut, dan sesampainya di sebuah kebun sawit mereka pun bertarung dengan menggunakan senjata pedang. Dan Mo pun berhasil membunuh Red Snake. Lalu polisi yang mendapati laporan tentang adanya mayat di lokasi itu, kemudian mendatangi tempat tersebut dan mereka tidak menemukan barang bukti apapun tentang orang yang telah membunuh Red Snake. Yuan Liang yang mengetahui Mo telah membunuh Red Snake, ia pun marah karena ia hanya memerintahkan Mo untuk melacak tempat mereka memproduksi narkoba, bukan untuk membunuh Red Snake. Kemudian Xiao Changseng memerintahkan anak buahnya yang bernama Yan Wei untuk memburu pelaku yang telah membunuh Red Snake, dan Wei pun berhasil mendapatkan informasi dari anak buah Yuan Liang bahwa yang membunuh Red Snake adalah Sasil Limo. Sementara Limo ia kembali ke rumah Yang Wen untuk mengganti perban lukanya, kemudian dua orang polisi mendatangi tempat tersebut untuk memberitahukan kepada Yang Wen bahwa ada seorang wanita pembunuh berantai yang sedang bersembunyi di dalam hutan. Lalu salah satu murid Yang Wen memberitahukan kepada kedua polisi itu, bahwa di rumah tersebut ada seorang wanita. Kemudian kedua polisi itu pun langsung bergerak masuk ke dalam rumah tersebut. Namun Mo yang sebelumnya sudah mengetahui kedatangan kedua polisi itu, ia telah terlebih dahulu keluar dari rumah tersebut. Lalu kedua polisi itu membawa Yang Wen ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait wanita yang ada di dalam rumahnya. Sementara Mo yang kembali ke rumah Yuan Liang, ia mendapati anak buah Xiao Sanseng sudah berada di tempat itu untuk memburu Yuan Liang. Kemudian mereka menyergap Mo dan membawanya ke tempat mereka di dalam hutan lalu menyekapnya di dalam gudang.
Namun Mo berhasil keluar dari gudang itu setelah ia melepaskan tali yang mengikat tangannya, lalu Mo menghabisi satu persatu anak buah Xiao Sanseng. Polisi yang sedang berada di rumah Yang Wen, ia mendapatkan laporan dari atasannya bahwa di tempat itu ada suara tembakan dari dalam hutan, kemudian kedua polisi itu pun menuju ke dalam hutan tersebut. Dan Mo bertemu kembali dengan Yang Wei di gudang tempat penyimpanan narkoba, tangan kanan Xiao Sanseng yang telah membunuh ayahnya, dan mereka pun bertarung di dalam gudang tersebut. Dan Mo pun berhasil membunuh Yan Wei. Sementara Xiao Sanseng ia berusaha untuk melarikan diri, lalu menghubungi anak buahnya yang sudah tewas, kemudian Mo mengambil handphone dari anak buah Xiao Sanseng, dan tiba-tiba muncul Yuan Liang dan menodongkan senjatanya ke arah Xiao Sanseng. Yuan Liang pun menceritakan kejadian 3 tahun silam yang telah menewaskan ayahnya Mo, tanpa ia sadari pembicaraan tersebut terdengar oleh Limo melalui handphone anak buah Xiao Sanseng yang masih aktif. Setelah mendengar cerita itu, kemudian Mo mendatangi tempat Yuan Liang dan Xiao Sanseng berada, namun Yuan Liang telah membunuh Xiao Sanseng terlebih dahulu. Mo yang sudah mengetahui Yuan Liang ikut terlibat dalam pembunuhan ayahnya, kemudian menembak tangan Yuan Liang saat ia akan mengambil senapannya. Namun Yuan Liang berhasil lolos dari tembakan Limo, kemudian ia menodongkan senjatanya ke arah kepala Mo. Saat Yuan Liang akan menembak Mo, beruntung polisi terlebih dahulu menembak Yuan Liang, dan Mo pun selamat dari insiden tersebut. Di akhir film Yan Wen yang berpura-pura menjadi seorang dokter, ia pun meracik dan juga memproduksi narkoba di dalam sebuah kuil. Dan film pun selesai.